Ada beberapa tahanan wanita baru masuk ke penjara wanita. Mereka ditelanjangi, berdiri menghadap dinding, menerima pemeriksaan dari kepala penjara. Ini tidak bagus. Kemudian mengganti sarung tangan, masih memperhatikan kebersihan. Wanita yang bernama Rena ini sangat panik. Dia berkata bahwa dia datang bulan. Kepala penjara tidak peduli. Rena di penjara 7 tahun. Dia melihat penjara yang besar ini. Yang dapat masuk kemari. Bukan orang baik. Lihat, datang seorang wanita baru. Kirim dia kemari. Orang yang bermain Scorpion ini bernama Zulema. Adalah bos tahanan. Dirinya sangat kejam. Rena malah dibagi satu sel penjara dengan dia. Zulema tidak senang. Datang seorang wanita baru ke sini, dia tidak setuju. Dia tidak takut. Langsung berkata pada kepala penjara. Saya hanya memberitahu saja. Di tempat kami sudah penuh. Jika masih ada yang masuk, dia tidur di lantai saja. Jika dia masuk, ini adalah konsekuensinya. Demi keamanan Rena, kepala penjara mengalah. Rena dibagi ke sel lain. Meskipun rekan seruangan tidak begitu kejam, tetapi sudah di penjara lama, juga sudah terbiasa. Terus saja berbicara. Melihat keadaan ini, Rena hanya bisa membalikkan badan. Teman sekamar yang bernama Annabelle sepertinya baik hati. Berkata akan membantu Rena mencari pengacara. Goya memberitahunya, tidak akan ada makanan yang jatuh dari langit. Rena hampir stres. Sama sekali tidak mendengarkan. Malam pertama di penjara, Rena menangis. Temannya Yolanda menghiburnya. Malam pertama saja begini. Lain kali kamu akan biasa. Rena memuji gelangnya sangat cantik. Yolanda berkata, itu adalah angka 8 keberuntungannya. Ada suara di luar pintu. Ternyata Zulema. Dia mengajar Yolanda merokok bersama. Menghadapi undangan Zulema, Yolanda pun mengikutinya, dan ini semua dilihat oleh Rena. Betapa sengsaranya hidup di penjara wanita. Dokter mengganggumu, bos penjara menyakitimu, dan mempermainkanmu. Kapan dibunuh pun tidak tahu. 2 penjaga penjara berpatroli saat malam. Pintu kamar mandi terbuka. Di atas kursi duduk seorang mayat, dan yang mati itu adalah Yolanda. Melalui penyelidikan, dia dipanggang hidup-hidup, dengan pistol uap 90 derajat. Absen di pagi hari. Padahal Yolanda tidak ada. Kepala penjara malah berkata semua sudah lengkap. Membuat Rena dan rekannya pun bingung. Kekurangan satu orang di penjara. Sama sekali tidak penting, bagi semua orang. Tetapi Rena sangat khawatir. Yolanda adalah teman pertamanya saat dia di penjara. Setelah mendapat kabar kematian Yolanda dari kepala penjara, Rena tidak tahu harus berbuat apa. Kepala penjara melihat Rena seperti tahu sesuatu. Tiba-tiba Zulema duduk mendekat, memotong pembicaraan mereka. Goya sangat baik hati mengenai kematian Yolanda. Dia juga sangat sedih. Goya memberitahu Rena, di sini banyak orang ingin membunuh Yolanda. Pacarnya Yolanda pernah sengaja membuat sebuah kecelakaan mobil. Mereka merampok mobil yang di dalamnya berisi 9 juta euro. Kemudian dia ditangkap. Pacarnya juga meninggal. Tetapi uangnya sudah disimpan mereka. Lokasi penyimpanan uang di dalam sebuah SIM card. Rena menemukan sesuatu yang aneh di dalam tanah. Ternyata sebuah SIM card. Apakah yang ini? Polisi sedang menyelidiki tentang SIM card. Pengacara yang dibawa Annabelle sudah tiba. Pengacara berkata, harus ada 1 juta euro baru dapat keluar. Kalau begitu terus di penjara saja. Rena stres. Sedikit tidak dapat bernafas. Dia datang ke dokter penjara. Ternyata orang ini juga tidak baik. Asal menyentuhnya. Kembali ke kamar penjara. Annabelle mencari Rena, dan berkata dia sudah membantunya mencari pengacara. Kamu juga harus membantuku. Dia menyuruh Rena ke lapangan jam 9 malam, mengambil sesuatu, dan memberi Rena kartu untuk keluar. Kepala penjara melihat CCTV. Melihat beberapa wanita, sepertinya memindahkan pisau. Kepala penjara segera ke sana, mau memeriksa. Rena panik, karena kartu keluar, masih berada di badannya. Jika ditemukan, habislah. Wanita yang menyukai Rena membantunya. Dia mendorong kepala penjara, sengaja membuat kekacauan. Rena langsung mengeluarkan kartu keluar, diletakkannya ke makanannya. Ibu kantin, langsung melihat kartu itu. Kartunya sudah tidak ada. Bagaimana berada di lapangan hingga jam 9? Rena menemukan sebuah ide.
Dia bersembunyi di dalam lemari bola. Kepala polisi sedang marah karena masalah kartu. Menyuruh kepala penjara memeriksa seluruh penjara. Rena terus bersembunyi hingga jam 9. Suara siaran terdengar. Perhatian! Semua tahanan diharapkan berdiri di depan pintu. Akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sudah dimulai. Sudah terlambat juga. Kepala penjara melihat bahwa Rena menghilang. Sebuah drone mendekat. Rena segera keluar, mengambil barang, tetapi malah melihat bahwa itu sebungkus narkoba. Dia segera masuk ke dalam, memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya. Kemudian Rena mengambil kawat besi, mengunci dirinya sendiri, dan berteriak minta tolong. Menciptakan ilusi terkunci di dalam. Tak menyangka bahwa kepala polisi sudah terbiasa. Dia tidak percaya. Kemudian diperiksa tubuh bagian atas, sampai membuka celananya. Baru didapatinya bungkusan narkoba itu. Rena dimasukkan ke dalam ruang kurungan. Dia putus asa. Dia melihat angka 8 di dinding. Langsung teringat 9 juta dolar milik Yolanda. Di hati Rena, membuat sebuah keputusan. Ini adalah film Spanyol, Vis a Vis episode pertama. Subjek penjara wanita masih kurang. Peran utama yang baru masuk penjara, kelihatan sangat lemah. Dan yang dihadapinya nanti, bagaikan badai gimana?